again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Delpia bersama rekan Nita saya, Jelika Aulia Syaifullah, dari kelompok 14, kelas 02-007, ingin membahas materi tentang yang menyebabkan remaja lebih cepat menyerap bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampul oleh Bapak Mawardi Nurullah SPD MPD, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pembangunan budaya sebagaimana kita kenal sekarang. Bahasa dapat juga berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa gaul adalah bahasa yang sering digunakan oleh kalangan remaja atau komunitas tertentu sebagai sarana komunikasi antar sesamanya. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para anak jalanan. Disebabkan dari arti kata prokem. Dalam pergaulan, prokem adalah preman yang mendapat sisipan oka menjadi prokeman lalu mengalami apokope, yaitu lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Bahasa prokem saat ini memanglah menjadi komunikasi verbal yang utama digunakan oleh remaja dalam kehidupan sehari-harinya. Kadangkala, di lingkungan sekolah remaja kesulitan berbicara dengan bahasa Indonesia baku pada saat presentasi tugas, diskusi, dan lainnya. Mereka kadang masih menggunakan bahasa gaul tersebut dengan alasan banyaknya bahasa prokem yang telah berkembang membuat mereka bingung untuk memilah-milih kata yang tepat dan standar. Contoh kata-kata dalam bahasa prokem seperti kata aku dan kamu menjadi gue atau gua dan elo atau elu. Kata astaga menjadi kata anjay atau anjir. Kemudian kata Nora atau udik diganti dengan kata kan seupai. Kata bapak atau ibu menjadi bokap atau nyokap. Kata tidak menjadi ga atau enggak. Dan kata-kata lain yang sudah mengalami perubahan menjadi tidak baku. Pengaruh bahasa gaul terhadap tatanan bahasa Indonesia adalah perkembangan zaman modernisasi, di mana segala hal yang ada di kalangan pelajar selalu terupdate. Kemungkinan faktor yang cukup berpengaruh yaitu menjamurnya internet dan sosial media yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Contohnya, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Faktor lainnya yaitu peran media atau elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dan film-film khususnya film remaja dan iklan. Semisal, dari adegan percakapan di televisi, bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Alasan para remaja menggunakan bahasa gaul karena bahasa gaul bisa lebih akrab, tapi hanya untuk seumuran saja, lebih nyaman, santai. Banyak orang menggunakan bahasa gaul saat berbicara, serta lebih efektif untuk mengirim pesan. Tidak monoton, lebih efektif, bahasanya simpel, mudah, dan tidak terlalu panjang. Dengan seiringnya menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka remaja akan semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah menjadi keseharian. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan mana yang kata baku dan tidak baku.
Bahkan, dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan karena remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar hanya pada forum resmi saja. Kesimpulannya, banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Boleh saja menggunakan bahasa gaul, akan tetapi lebih baik jika kita menguranginya dan pelan-pelan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika tidak, maka akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Sekian dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.